Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma
afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim,
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika
من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tomasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna zahabat dama'u wa batallatil uruq
wa thabatal ajru insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini jumpa lagi kami menyapa Anda tentunya dalam syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners memasuki hari ke-21 bulan suci Ramadan pada hari ini tentunya kita akan kembali mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Ushul Huddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah Pak Ustadz kita semakin sehat memasuki 10 malam terakhir ya Pak Ustadz. Insya Allah senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa dan juga tentunya serangkaian ibadah kita dalam bulan yang penuh berkah ini. Amin. Nah Pak Ustadz mungkin membahas topik kita pada hari ini memasuki malam hari ke-21, berarti malam ini adalah malam ke-21, itu sudah orang-orang akan berburu 10 malam ganjil terakhir, yang dimana orang-orang akan berburu tentunya tema diskusi kita hari ini adalah malam atau Lailatul Qadar, yang mana mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz sendiri. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa waktu kita sudah berada pada malam ke-21. Ya, topik diskusi kita pada kesempatan ini tentang malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri itu perbincangan yang menarik. Karena inilah yang diburu oleh banyak orang. Supaya bisa mendapatkan namanya malam Lailatul Qadri. Kita paham bersama bahwa di dalam Al-Quran ada satu surah yang membahas tentang malam Lailatul Qadri. Ya, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada yang menarik dari surah ini, yaitu ada kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadri itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita jumlahkan ternyata lebih kurang 83 tahun. Lebih sedikit. Berarti orang yang beribadah pada waktu itu, kalau turun Lailatul Qadri maka ibadahnya sama kualitas ibadahnya 83 tahun. Itulah sebabnya perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu memang panjang umurnya. Sampai 100 tahun bahkan lebih. Tetapi umurnya umat Nabi Muhammad baina sab'in wa sittin, antara 60 dan 70. Tetapi ingat, di balik itu ada kualitas. Walaupun 60 umur kita, 70 umur kita, tetapi karena mungkin setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadri, maka sisi kualitas bisa melampaui kualitas umat-umat terdahulu. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga namanya malam Lailatul Qadri. Adapun turunnya itu, Mbak Susan, malam Lailatul Qadri itu ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadri itu dari awal Ramadan sampai terakhir harus kita tunggu. Ada punya pandangan itu hanya malam-malam ganjil saja. Ada yang mengatakan itu 10 terakhir dari Ramadan. Tetapi pengalamannya Nabi adalah lebih banyak mendapatkan malam Lailatul Qadri itu adalah 10 terakhir Ramadan dan lebih banyak 27 Ramadan. Kenapa ada pandangan seperti itu? Karena ternyata ada analisisnya bahwa surah Al-Qadar itu adalah ada 30 kata. Ini menarik ini. Jarang disampaikan para mubalik. Dan ada kata hiya. Dia itu. Hiya itu menunjukkan kepada malam Lailatul Qadri. Dan bertepatan kata hiya itu di kata yang ke-27. Sehingga ulama berkata, terutama ulama-ulama tafsir Isyari itu, ya, dia mengatakan bahwa lebih banyak mendapatkan malam Lailatul Qadri pada malam ganjil, terutama malam ke-27 Ramadan. Tetapi saya secara pribadi Mbak Susan, di samping semangat itu, saya dari awal sampai akhir saya selalu menjaganya. Makanya saya pulang dari ceramah di masjid yang satu itu, ya ambil 8 rakaat, saya pindah di tempat yang lain ambil 20 rakaat dan 1 juz 1 malam. Ya, di rumahnya Pak Ketua NU Sulawesi Selatan, Profesor Dr. K.H. Hamzah Harun. Itu setiap malam di situ, imamnya adalah Pak K. Syam Amir. Luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini memang bulan untuk ibadah. Dan Lailatul Qadri hanya turun pada bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain. Makanya saya menghimbau ibu-ibu, kalau mau belanja, nanti setelah sholat tarawih. Ya, di siang hari belanja. Jangan karena sibuk mau bikin kue, ya, cari baju baru, tinggalkan sholatnya. Jangan sampai turun malam Lailatul Qadri, lantas kita tidak hadir, kita termasuk orang yang rugi. Sebagai kesimpulan ceramah saya pada kesempatan ini, mari kita menjaga malam Lailatul Qadri mulai dari awal sampai akhir Ramadan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Iya, baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan insya Allah dengan demikian bukan hanya mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar di suatu malam tertentu sendiri Pak Ustadz, tapi juga ibadah kita insya Allah
akan berkualitas juga sepanjang bulan suci Ramadan ini. Ya. Dan tentunya itu sama insya Allah mendapatkan berkah yang berlimpah juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Terima Rabbal. kasih banyak tentunya Pak Ustadz Ya, yang sudah makasih. menyampaikan ilmunya pada hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan episode 21 pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners. Bersama dengan saya Tari Rahmaniar Ismail. Sore ini saya akan ngabuburit bareng dan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tepatnya sekarang saya berada di Jalan Urip Sumoharjo di depan Gereja Katedral Kristus Raja. Di sini adalah lokasi favorit masyarakat Kota Kupak saat ngabuburit di bulan Ramadan. Yuk ikuti keseruannya. Kota Kupang dikenal dengan kota kasih yang tidak terlepas dari sikap ramah masyarakat multi etnis yang memiliki solidaritas tinggi antar sesama. Salah satu ikon menarik di bulan Ramadan yaitu UMKM Takjil yang berjualan depan gereja Katedral Kristus Raja. Lokasi yang strategis antara halte, perkantoran, dan tempat ibadah ini selalu ramai di saat bulan Ramadan. Di tempat ini, setiap perjumpaan memiliki arti keberagaman. Baik masyarakat yang selesai menyelesaikan ibadah dan masyarakat yang ingin berburu takjil. Di tempat ini, bukan hanya masyarakat muslim saja yang berburu takjil, tetapi masyarakat non-muslim juga semangat ngabuburit. Halo Tribuners, sekarang saya sedang bersama dengan pengunjung takjil di Jalan Urip Sumoharjo. Nah, di sini saya ada dengan kakak siapa? Aisyah. Kakak Aisyah. Dian. Kakak Dian. Oke, kakak Aisyah dan kakak Dian kira-kira tadi datang jam berapa kakak? Dari jam 4 lewat. Dari jam 4 lewat. Sama ya berarti. Ini saya lihat menunya agak berbeda ya. Kira-kira menu favoritnya kakak Aisyah sendiri di takjil di tempat ini apa? Itu ada salome kentang, sama es pisang hijau, risol mayo, sama ini ada bakso cuangki. Nah, kalau menu favoritnya kakak Aisyah apa? Salome kentang sama es pisang hijau. Nah, kalau kakak Dian? Kalau saya bubur sumsum. Oke, kira-kira kan banyak nih lapak-lapak penjual takjil ya selain di sini. Kenapa memilihnya di jalan ini? Karena di sini mudah dijangkau dan ramai pengunjung. Nah, sama kak? Sama. Oh, sama. Oh iya. Ini kira-kira belanjanya Kak Dian berapa banyak ya? Habis berapa kira-kira hari ini? Ya, di bawah 100. Di bawah 100, 50, 60? 70 70.000, oke. Kan berdua kak. Oh berdua, iya. Oke Tribuners, jadi kakak Aisyah dan kakak Dian ini suka berkunjung di Jalan Urip Sumoharjo, beli takjil, ngabuburit di sini karena di sini tempat yang mudah dijangkau oleh mereka. Oke, mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman yang menjalani ibadah puasa dan yang menikmati takjil, kan bukan hanya kita yang ini ya, seperti kakak Dian. Kak Aisyah dulu deh. Untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, mungkin lebih semangat juga konsisten untuk puasanya, jangan bolong-bolong. Oke. Kalau dari kakak Dian? Kalau saya semangat sih sampai habis. Semangat sampai habis. Kakak Dian kayaknya lebih semangat dari ini ya yang berpuasa ya. Oke. Setiap sore, banyak petugas kepolisian yang mengamankan lalu lintas agar tetap lancar di lokasi tersebut. Selain itu, kendaraan pengunjung juga diarahkan ke tempat parkir yang disediakan. Selain jualan lapak-lapak takjil,
Terdapat juga UMKM lainnya yang selalu meramaikan tempat tersebut. Berbagai macam jenis makanan dijual, salah satu menu favorit berbuka tentunya es buah. Membuat rasa haus harian jadi lebih segar dengan minuman dingin, segar dan manis. Halo Tribuners, sekarang saya sedang berada bersama dengan salah satu pedagang UMKM. Di sini saya bersama dengan Kakak Muhammad Iqbal. Nah, Kakak Muhammad Iqbal ini adalah salah satu pedagang UMKM yang setiap tahunnya berdagang ya Kak, di bulan Ramadan. Oke, kita tanya-tanya kira-kira apa saja yang Kakak Iqbal ini jual. Oke, Kakak Iqbal, permisi, kita boleh tahu menu apa hari ini yang disiapkan? Ada cendol dawet, hitam, bubur sumsum, kacang hijau, sama pisang hijau juga. Kalau kuenya sudah habis jam begini. Nah, ini dari harga berapa ini Kakak? Ini ada yang semuanya harganya 10.000. Kalau kue itu 35.000, tapi itu sudah habis. Oh iya, ini dari jam berapa Kak Iqbal? Kalau kita buka dari jam 1:30. Buka dari jam 1:30. Dengan berapa kisaran itu, berapa ratus ribu ya yang dibuat? Kalau untuk buat sekitar 500-an lah per hari. 500-an per harinya. Setiap menu itu 500-an atau semua digabungkan? Kadang-kadang kalau digabungkan itu biasanya 700 sama kue. 700 kalau sama kue. Oke Tribuners, jadi Kakak Iqbal ini menjual seperti bubur sumsum dan masih banyak minuman lain, dan juga dia jual kue. Tetapi kue ini selalu habis di waktu siang hari. Dan harganya cukup mudah dijangkau oleh masyarakat kita, hanya dengan 10.000 saja. 5.000. 3 dan 5.000. 5.000. Jadi Tribuners bisa mendapatkan harga terjangkau itu di Lapak Aisyah. Alisa. Iya. Oke. Kira-kira ini akan habis, targetnya akan habis di jam berapa ini? Iya, sebelum biasanya berbuka itu sudah habis. Sebelum berbuka itu Iya, sudah habis. setiap harinya. Yang paling jadi menu favorit masyarakat Kota Kupang ini apa? Ya ini cendol dawet. Cendol dawet jadi menu favorit ya? Iya. Ini yang favorit. Biasanya habis duluan ini. Ini biasanya Iya. habis duluan. Cendol dawet. Kalau orang biasa dikenal dengan cendol dawet di Sukarti. Oke. Iya. Oke Tribuners, di sini apa ya? Ini untuk cendol dawetnya? Iya, ini cendol dawetnya. Oke, kalau ini? Kalau ini gula merahnya ini. Oh, ini gula Kalau ini merahnya. santannya. Oh, ini santannya. Iya. Jadi ini disajikannya langsung di depan para pembeli ya, Iya. tidak dibawakan dari rumah. Iya. Jadi kita sudah bisa pastikan keamanan, kebersihannya. Oke Tribuners, mungkin itu saja dari saya dan dari Kak Iqbal. Ada sedikit satu patah dua kata di bulan Ramadan ini. Ya, semoga penjual yang semua takjil itu mendapat rezeki yang baik. Oke, semoga semua pedagang UMKM di Jalan Urip Sumoharjo di bulan Ramadan ini mendapat rezeki yang baik dan dagangannya laris. Amin. Kota Kupang adalah contoh nyata bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Membangun ikatan yang kokoh antar warganya serta menciptakan suasana damai di tengah perbedaan. Sekian ngabuburit saya hari ini. Semoga Tribuners bisa menikmati waktu berbuka puasa dengan cara yang menarik. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nuhyanan. Balik lagi bersama kami dalam program Ngabuburit Asyik yang akan menemani kalian semua selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tribuners, kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi favorit warga Kota Sorong untuk melakukan aktivitas ngabuburit guna menunggu datangnya waktu berbuka puasa, yaitu di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang juga dikenal sebagai Tembok Berlin. Tempat ini masuk di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan reklamasi Sorong Modern City atau Tembok Berlin makin tertata seiring dimulainya pembangunan berbagai fasilitas bisnis. Tempat ini berada di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tahapan pembangunan Sorong Modern City ditandai groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Senin 3 Februari 2025 lalu. Direktur Utama PT Modern Multigraha Cecep Dharma Kusuma mengatakan SMC atau Sorong Modern City akan menjadi kawasan komersial modern dan terpadu di atas lahan reklamasi seluas hampir 20 hektar. Kawasan ini akan mencakup ruko bisnis, pusat kuliner, perkantoran, mall, hotel bintang 3, bintang 4, apartemen, hingga fasilitas rekreasi. Selain itu, setiap area komersial dilengkapi fasilitas parkir, keamanan, kamera CCTV, serta taman tepi laut yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi dan hiburan bagi pengunjung. Fasilitas rekreasi berupa taman tepi laut saat ini masih dalam proses pengerjaan. Meski begitu, pengunjung selalu ramai datang setiap sore. Nah, Tribuners, pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kenapa sampai warga Sorong banyak melakukan ngabuburit di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang dikenal dengan Tembok Berlin Kota Sorong ini? Karena di sini warga Sorong bisa dimanjakan langsung dengan keindahan panorama laut. Selain itu, Tribuners, di sini juga warga Sorong bisa menikmati keindahan senja di sore hari ketika cuacanya bagus, Tribuners. Pada momen Ramadan 1446 Hijriah, tempat ini menjadi satu dari sejumlah pilihan ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Pengunjung bisa menikmati deburan ombak serta pemandangan laut yang indah, menyaksikan kapal-kapal nelayan yang hilir mudik hingga kapal besar yang sandar di area pantai reklamasi Sorong Modern City. Paling seru, lokasi ini merupakan spot sunset terbaik tatkala cuaca cerah, sehingga pengunjung menantikan momen foto di kawasan SMC ini.
Tak hanya rekreasi, tempat ini juga menjadi alternatif berolahraga, mulai dari jogging, jalan santai, hingga tempat anak-anak berlatih dasar-dasar sepak bola. Menurut saya ini tempat yang paling favorit sih bagi saya dari pantai-pantai yang lain, karena di sini ramai, bersih juga, tempatnya enak. Yang paling bagus saya ini suka di sini tuh suasananya. Pertama, tempatnya bersih sih. Terus nyaman kalau dipakai ngabuburit, terutama mungkin anak-anak muda. Alasan kita memilih tempat ini sebagai tempat lari itu karena tempat ini tuh luas dan baru. Kita sebagai pelari juga kan merasa enak lari di sini. Karena lari di sini tuh luas dan bisa melihat sunset. Jadi menurut kita itu adalah sebuah kebahagiaan simpel bagi kehidupan kita. Dan bisa juga menjadi tempat spot foto setelah selesai capek berolahraga. Tempat ini jadi saya mungkin baru 1 kali lari di sini, tapi rasanya tempatnya boleh lah cukup buat olahraga. Ya dari saya mungkin yang puasa bisa semangat lah untuk menjalani puasa selama 1 bulan. Nah, Tribuners, kawasan Sorong City Modern ini menjadi salah satu pilihan karena selain panorama keindahan laut dan senja yang bisa memukau warga, di sini juga selama bulan Ramadan warga Sorong juga disajikan dengan berbagai macam aneka ragam takjil, mulai dari es kelapa muda, goreng-gorengan, hingga makanan-makanan khas lokal daerah Papua. Tribuners, di kawasan Sorong City Modern ini juga masih dalam tahap proses pembangunan, yang mana pada prosesi pembangunannya prosesi groundbreakingnya telah dilakukan pada bulan Februari lalu dan saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Selain itu, Tribuners, di kawasan ini juga para warga Sorong juga bisa melakukan aktivitas olahraga mulai dari lari sore, jalan santai, hingga olahraga sepak bola dasar. Nah, Tribuners, itulah ngabuburit kita pada sore hari ini di kawasan Sorong City Modern atau Tembok Berlin Kota Sorong. Semoga ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan selalu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Taufik Nuhyanan pamit undur diri. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini jumpa lagi kami menyapa Anda tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners memasuki hari ke-21 bulan suci Ramadan pada hari ini. Tentunya kita akan kembali mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah Pak Ustadz kita semakin sehat memasuki 10 malam terakhir ya Pak Ustadz. Insya Allah senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa dan juga tentunya serangkaian ibadah kita dalam bulan yang penuh berkah ini. Amin. Nah Pak Ustadz mungkin membahas topik kita pada hari ini memasuki malam hari ke-21, berarti malam ini adalah malam ke-21, itu sudah orang-orang akan berburu 10 malam ganjil terakhir, yang dimana orang-orang akan berburu tentunya tema diskusi kita hari ini adalah malam atau Lailatul Qadar, yang mana mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz sendiri. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al-baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa waktu kita sudah berada pada malam ke-21. Ya, topik diskusi kita pada kesempatan ini tentang malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri itu perbincangan yang menarik. Karena inilah yang diburu oleh banyak orang supaya bisa mendapatkan namanya malam Lailatul Qadri. Kita paham bersama bahwa di dalam Al-Quran ada satu surah yang membahas tentang malam Lailatul Qadri. Ya, saya bacakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada yang menarik dari surah ini, yaitu ada kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadri itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita jumlahkan ternyata lebih kurang 83 tahun. Lebih sedikit. Berarti orang yang beribadah pada waktu itu, kalau turun Lailatul Qadri maka ibadahnya sama kualitas ibadahnya 83 tahun. Itulah sebabnya perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu memang panjang umurnya. Sampai 100 tahun bahkan lebih. Tetapi umurnya umat Nabi Muhammad baina sab'in wa sittin, antara 60 dan 70. Tetapi ingat, di balik itu ada kualitas. Walaupun 60 umur kita, 70 umur kita, tetapi karena mungkin setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadri, maka sisi kualitas bisa melampaui kualitas umat-umat terdahulu. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga namanya malam Lailatul Qadri. Adapun turunnya itu, Mbak Susan, malam Lailatul Qadri itu ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadri itu dari awal Ramadan sampai terakhir harus kita tunggu. Ada punya pandangan itu hanya malam-malam ganjil saja. Ada yang mengatakan itu 10 terakhir dari Ramadan. Tetapi pengalamannya Nabi adalah lebih banyak mendapatkan malam Lailatul Qadri itu adalah 10 terakhir Ramadan dan lebih banyak 27 Ramadan. Kenapa ada pandangan seperti itu? Karena ternyata ada analisisnya bahwa surah Al-Qadar itu adalah ada 30 kata. Ini menarik ini. Jarang disampaikan para mubalik. Dan ada kata hiya. Dia itu. Hiya itu menunjukkan kepada malam Lailatul Qadri. Dan bertepatan kata hiya itu di kata yang ke-27. Sehingga ulama berkata, terutama ulama-ulama tafsir Isyari itu, ya, dia mengatakan bahwa lebih banyak mendapatkan malam Lailatul Qadri pada malam ganjil, terutama malam ke-27 Ramadan. Tetapi saya secara pribadi Mbak Susan, di samping semangat itu, saya dari awal sampai akhir saya selalu menjaganya. Makanya saya pulang dari ceramah di masjid yang satu itu, ya, ambil 8 rakaat, saya pindah di tempat yang lain ambil 20 rakaat dan 1 juz 1 malam. Ya, di rumahnya Pak Ketua NU Sulawesi Selatan, Profesor Dr. K.H. Hamzah Harun. Itu setiap malam di situ imamnya adalah Pak K. Syam Amir. Luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini memang bulan untuk ibadah. Dan Lailatul Qadri hanya turun pada bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain. Makanya saya menghimbau ibu-ibu, kalau mau belanja, nanti setelah sholat tarawih. Ya, di siang hari belanja. Jangan karena sibuk mau bikin kue, ya, cari baju baru, tinggalkan sholatnya. Jangan sampai turun malam Lailatul Qadri, lantas kita tidak hadir, kita termasuk orang yang rugi. Sebagai kesimpulan, ceramah saya pada kesempatan ini, mari kita menjaga malam Lailatul Qadri mulai dari awal sampai akhir Ramadan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan insya Allah
dengan demikian bukan hanya mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar di suatu malam tertentu sendiri Pak Ustadz, tapi juga ibadah kita insya Allah akan berkualitas juga sepanjang bulan suci Ramadan ini, dan tentunya itu sama insya Allah mendapatkan berkah yang berlimpah juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak tentunya Pak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya pada hari ini, dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan episode 21 pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bersama dengan saya Tari Rahmaniar Ismail. Sore ini saya akan ngabuburit bareng dan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tepatnya sekarang saya berada di Jalan Urip Sumoharjo di depan Gereja Katedral Kristus Raja. Di sini adalah lokasi favorit masyarakat Kota Kupak saat ngabuburit di bulan Ramadan. Yuk ikuti keseruannya. Kota Kupang dikenal dengan kota kasih yang tidak terlepas dari sikap ramah masyarakat multi etnis yang memiliki solidaritas tinggi antar sesama. Salah satu ikon menarik di bulan Ramadan yaitu UMKM Takjil yang berjualan depan Gereja Katedral Kristus Raja. Lokasi yang strategis antara halte, perkantoran, dan tempat ibadah ini selalu ramai di saat bulan Ramadan. Di tempat ini, setiap perjumpaan memiliki arti keberagaman. Baik masyarakat yang selesai menyelesaikan ibadah dan masyarakat yang ingin berburu takjil. Di tempat ini, bukan hanya masyarakat muslim saja yang berburu takjil, tetapi masyarakat non-muslim juga semangat ngabuburit. Halo Tribuners, sekarang saya sedang bersama dengan pengunjung takjil di Jalan Urip Sumoharjo. Nah, di sini saya ada dengan kakak siapa? Aisyah. Kakak Aisyah. Dian. Kakak Dian. Oke, kakak Aisyah dan kakak Dian kira-kira tadi datang jam berapa kakak? Dari jam 4 lewat. Dari jam 4 lewat. Sama ya berarti. Ini saya lihat menunya agak berbeda ya. Kira-kira menu favoritnya kakak Aisyah sendiri di takjil di tempat ini apa? Itu ada salome kentang. Salome kentang. Sama es pisang hijau. Risol mayo. Sama ini ada bakso cuangki. Nah, kalau menu favoritnya kakak Aisyah apa? Salome kentang sama es pisang hijau. Nah, kalau kakak Dian? Kalau saya bubur sumsum. Oke, kira-kira kan banyak nih lapak-lapak penjual takjil ya selain di sini. Kenapa memilihnya di jalan ini? Karena di sini mudah dijangkau dan ramai pengunjung. Nah, sama kak? Sama. Oh, sama. Oh iya. Ini kira-kira belanjanya Kak Dian berapa banyak ya? Habis berapa kira-kira hari ini? Ya, di bawah 100. Di bawah 100, 50, 60? 70 ribu, oke. Kan berdua kak. Oh berdua, iya. Oke Tribuners, jadi kakak Aisyah dan kakak Dian ini suka berkunjung di Jalan Urip Sumoharjo, beli takjil, ngabuburit di sini karena di sini tempat yang mudah dijangkau oleh mereka. Oke, mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman yang menjalani ibadah puasa dan yang menikmati takjil, kan bukan hanya kita yang ini ya, seperti Kak Dian. Kak Aisyah dulu deh. Untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, mungkin lebih semangat dan juga konsisten untuk puasanya, jangan bolong-bolong. Oke. Kalau dari Kakak Dian? Kalau saya semangat sih sampai habis. Semangat sampai habis. Kakak Dian kayaknya lebih semangat dari ini ya yang berpuasa ya. Oke. Setiap sore, banyak petugas kepolisian yang mengamankan lalu lintas agar tetap lancar di lokasi tersebut.
Selain itu, kendaraan pengunjung juga diarahkan ke tempat parkir yang disediakan. Selain jualan lapak-lapak takjil, terdapat juga UMKM lainnya yang selalu meramaikan tempat tersebut. Berbagai macam jenis makanan dijual, salah satu menu favorit berbuka tentunya es buah. Membuat rasa haus harian jadi lebih segar dengan minuman dingin, segar dan manis. Halo Tribuners, sekarang saya sedang berada bersama dengan salah satu pedagang UMKM. Di sini saya bersama dengan Kakak Muhammad Iqbal. Nah, Kakak Muhammad Iqbal ini adalah salah satu pedagang UMKM yang setiap tahunnya berdagang ya Kak, di bulan Ramadan. Oke, kita tanya-tanya kira-kira apa saja yang Kakak Iqbal ini jual. Oke, Kakak Iqbal, permisi, kita boleh tahu menu apa hari ini yang disiapkan? Ada cendol dawet, Ada cendol dawet, hitam, bubur sumsum, kacang hijau, sama pisang hijau juga. Kalau kuenya sudah habis jam begini. Nah, ini dari harga berapa ini Kakak? Ini ada yang semuanya harganya 10.000. Kalau kue itu 35.000, tapi itu sudah habis. Oh iya, ini dari jam berapa Kak Iqbal? Kalau kita buka dari jam 1:30. Buka dari jam 1:30. Iya. Dengan berapa kisaran itu, berapa ratus ribu ya yang dibuat? Kalau untuk buat sekitar 500-an lah per hari. 500-an per Iya. harinya. Setiap menu itu 500-an atau semua digabungkan? Kadang-kadang kalau digabungkan itu biasanya 700 sama kue. 700 kalau sama kue. Oke Tribuners, jadi Kakak Iqbal ini menjual seperti bubur sumsum dan masih banyak minuman lain, dan juga dia jual kue. Tetapi kue ini selalu habis di waktu siang hari. Dan harganya cukup mudah dijangkau oleh masyarakat kita, hanya dengan 10.000 saja. 5.000. 3 dan 5.000. 3.500. Jadi Tribuners bisa mendapatkan harga terjangkau itu di lapak Aisyah. Alisa. Iya. Oke. Kira-kira ini akan habis, di targetnya akan habis di jam berapa ini? Iya, sebelum Biasanya? berbuka itu sudah habis. Sebelum berbuka itu Iya, sudah habis. setiap harinya. Yang paling jadi menu favorit masyarakat Kota Kupang ini apa? Ya ini cendol dawet. Cendol dawet jadi menu favorit ya? Iya. Ini yang favorit. Biasanya habis duluan ini. Ini biasanya Iya. habis duluan. Cendol dawet. Kalau orang biasa dikenal dengan cendol dawet di Sukarti. Oke. Iya. Oke Tribuners, di sini apa ya? Ini untuk cendol dawetnya? Iya, ini cendol dawetnya. Oke, kalau ini? Kalau ini gula merahnya ini. Oh, ini gula Kalau ini merahnya. santannya. Oh, ini santannya. Iya. Jadi ini disajikannya langsung di depan para pembeli ya, Iya. tidak dibawakan dari rumah. Iya. Jadi kita sudah bisa pastikan keamanan, kebersihannya. Oke Tribuners, mungkin itu saja dari saya, dan dari Kak Iqbal ada sedikit satu patah dua kata di bulan Ramadan ini. Ya, semoga penjual yang semua takjil itu mendapat rezeki yang baik. Oke, semoga semua pedagang UMKM di Jalan Urip Sumoharjo di bulan Ramadan ini mendapat rezeki yang baik dan dagangannya laris. Amin. Kota Kupang adalah contoh nyata bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Membangun ikatan yang kokoh antar warganya serta menciptakan suasana damai di tengah perbedaan. Sekian ngabuburit saya hari ini. Semoga Tribuners bisa menikmati waktu berbuka puasa dengan cara yang menarik. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nuhyanan. Balik lagi bersama kami dalam program Ngabuburit Asyik yang akan menemani kalian semua selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tribuners, kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi favorit warga Kota Sorong untuk melakukan aktivitas ngabuburit guna menunggu datangnya waktu berbuka puasa, yaitu di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang juga dikenal sebagai Tembok Berlin. Tempat ini masuk di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan reklamasi Sorong Modern City atau Tembok Berlin makin tertata seiring dimulainya pembangunan berbagai fasilitas bisnis. Tempat ini berada di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tahapan pembangunan Sorong Modern City ditandai groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Senin 3 Februari 2025 lalu. Direktur Utama PT Modern Multigraha Cecep Dharma Kusuma mengatakan SMC atau Sorong Modern City akan menjadi kawasan komersial modern dan terpadu di atas lahan reklamasi seluas hampir 20 hektar. Kawasan ini akan mencakup ruko bisnis, pusat kuliner, perkantoran, mall, hotel bintang 3, bintang 4, apartemen, hingga fasilitas rekreasi. Selain itu, setiap area komersial dilengkapi fasilitas parkir, keamanan, kamera CCTV, serta taman tepi laut yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi dan hiburan bagi pengunjung. Fasilitas rekreasi berupa taman tepi laut saat ini masih dalam proses pengerjaan. Meski begitu, pengunjung selalu ramai datang setiap sore. Nah, Tribuners, pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kenapa sampai warga Sorong banyak melakukan ngabuburit di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang dikenal dengan Tembok Berlin Kota Sorong ini? Karena di sini warga Sorong bisa dimanjakan langsung dengan keindahan panorama laut. Selain itu, Tribuners, di sini juga warga Sorong bisa menikmati keindahan senja di sore hari ketika cuacanya bagus, Tribuners. Pada momen Ramadan 1446 Hijriah, tempat ini menjadi satu dari sejumlah pilihan ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Pengunjung bisa menikmati deburan ombak serta pemandangan laut yang indah, menyaksikan kapal-kapal nelayan yang hilir mudik hingga kapal besar yang sandar di area pantai reklamasi Sorong Modern City. Paling seru, lokasi ini merupakan spot sunset terbaik tatkala cuaca cerah, sehingga pengunjung menantikan momen foto di kawasan SMC ini.
Tak hanya rekreasi, tempat ini juga menjadi alternatif berolahraga, mulai dari jogging, jalan santai, hingga tempat anak-anak berlatih dasar-dasar sepak bola. Menurut saya ini tempat yang paling favorit sih bagi saya dari pantai-pantai yang lain, karena di sini ramai, bersih juga, tempatnya enak. Yang paling bagus saya ini suka di sini tuh suasananya. Pertama, tempatnya bersih sih. Terus nyaman kalau dipakai ngabuburit, terutama mungkin anak-anak muda. Alasan kita memilih tempat ini sebagai tempat lari itu karena tempat ini tuh luas dan baru. Kita sebagai pelari juga kan merasa enak lari di sini. Karena lari di sini tuh luas dan bisa melihat sunset. Jadi menurut kita itu adalah sebuah kebahagiaan simpel bagi kehidupan kita. Dan bisa juga menjadi tempat spot foto setelah selesai capek berolahraga. Tempat ini jadi saya mungkin baru 1 kali lari di sini, tapi rasanya tempatnya boleh lah cukup buat olahraga. Ya, dari saya mungkin yang puasa bisa semangat lah untuk menjalani puasa selama 1 bulan. Nah, Tribuners, kawasan Sorong City Modern ini menjadi salah satu pilihan karena selain panorama keindahan laut dan senja yang bisa memukau warga, di sini juga selama bulan Ramadan warga Sorong juga disajikan dengan berbagai macam aneka ragam takjil, mulai dari es kelapa muda, goreng-gorengan, hingga makanan-makanan khas lokal daerah Papua. Tribuners, di kawasan Sorong City Modern ini juga masih dalam tahap proses pembangunan, yang mana pada prosesi pembangunannya prosesi groundbreakingnya telah dilakukan pada bulan Februari lalu dan saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Selain itu, Tribuners, di kawasan ini juga para warga Sorong juga bisa melakukan aktivitas olahraga mulai dari lari sore, jalan santai, hingga olahraga sepak bola dasar. Nah, Tribuners, itulah ngabuburit kita pada sore hari ini di kawasan Sorong City Modern atau Tembok Berlin Kota Sorong. Semoga ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan selalu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Taufik Nuhyanan pamit undur diri. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini jumpa lagi kami menyapa Anda tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners memasuki hari ke-21 bulan suci Ramadan pada hari ini. Tentunya kita akan kembali mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Ushul Huddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah Pak Ustadz kita semakin sehat memasuki 10 malam terakhir ya Pak Ustadz. Insya Allah senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa dan juga tentunya serangkaian ibadah kita dalam bulan yang penuh berkah ini. Amin. Nah Pak Ustadz mungkin membahas topik kita pada hari ini memasuki malam hari ke-21, berarti malam ini adalah malam ke-21, itu sudah orang-orang akan berburu 10 malam ganjil terakhir, yang dimana orang-orang akan berburu, tentunya tema diskusi kita hari ini adalah malam atau Lailatul Qadar, yang mana mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz sendiri. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa waktu kita sudah berada pada malam ke-21. Ya, topik diskusi kita pada kesempatan ini tentang malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri itu perbincangan yang menarik. Karena inilah yang diburu oleh banyak orang. Supaya bisa mendapatkan namanya malam Lailatul Qadri. Kita paham bersama bahwa di dalam Al-Quran ada satu surah yang membahas tentang malam Lailatul Qadri. Ya, saya bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada yang menarik dari surah ini, yaitu ada kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadri itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita jumlahkan ternyata lebih kurang 83 tahun. Lebih sedikit. Berarti orang yang beribadah pada waktu itu, kalau turun Lailatul Qadri maka ibadahnya sama kualitas ibadahnya 83 tahun. Itulah sebabnya perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu memang panjang umurnya. Sampai 100 tahun bahkan lebih. Tetapi umurnya umat Nabi Muhammad baina sab'in wa sittin, antara 60 dan 70. Tetapi ingat, di balik itu ada kualitas. Walaupun 60 umur kita, 70 umur kita, tetapi karena mungkin setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadri, maka sisi kualitas bisa melampaui kualitas umat-umat terdahulu. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga namanya malam Lailatul Qadri. Adapun turunnya itu, Mbak Susan, malam Lailatul Qadri itu ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadri itu dari awal Ramadan sampai terakhir harus kita tunggu. Ada punya pandangan itu hanya malam-malam ganjil saja. Ada yang mengatakan itu 10 terakhir dari Ramadan. Tetapi pengalamannya Nabi adalah lebih banyak mendapatkan malam Lailatul Qadri itu adalah 10 terakhir Ramadan dan lebih banyak 27 Ramadan. Kenapa ada pandangan seperti itu? Karena ternyata ada analisisnya bahwa surah Al-Qadar itu adalah ada 30 kata. Ini menarik ini. Jarang disampaikan para mubalik. Dan ada kata hiya. Dia itu. Hiya itu menunjukkan kepada malam Lailatul Qadri. Dan bertepatan kata hiya itu di kata yang ke-27. Sehingga ulama berkata, terutama ulama-ulama tafsir Isyari itu, ya, dia mengatakan bahwa lebih banyak mendapatkan malam Lailatul Qadri pada malam ganjil, terutama malam ke-27 Ramadan. Tetapi saya secara pribadi, Mbak Susan, di samping semangat itu, saya dari awal sampai akhir saya selalu menjaganya. Makanya saya pulang dari ceramah di masjid yang satu itu, ya, ambil 8 rakaat, saya pindah di tempat yang lain ambil 20 rakaat dan 1 juz 1 malam. Ya, di rumahnya Pak Ketua NU Sulawesi Selatan, Profesor Dr. K.H. Hamzah Harun. Itu setiap malam di situ imamnya adalah Pak K. Syam Amir. Luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini memang bulan untuk ibadah. Dan Lailatul Qadar itu hanya turun pada bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain. Makanya saya menghimbau ibu-ibu, kalau mau belanja, nanti setelah sholat tarawih. Ya, di siang hari belanja. Jangan karena sibuk mau bikin kue, ya, cari baju baru, tinggalkan sholatnya. Jangan sampai turun malam Lailatul Qadar ini, lantas kita tidak hadir, kita termasuk orang yang rugi. Sebagai kesimpulan, ceramah saya pada kesempatan ini, mari kita menjaga malam Lailatul Qadri mulai dari awal sampai akhir Ramadan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan insya Allah dengan demikian
bukan hanya mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar di satu malam tertentu sendiri Pak Ustadz, tapi juga ibadah kita insya Allah akan berkualitas juga sepanjang bulan suci Ramadan ini, dan tentunya itu sama insya Allah mendapatkan berkah yang berlimpah juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak tentunya Pak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya pada hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan episode 21 pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bersama dengan saya Tari Rahmaniar Ismail. Sore ini saya akan ngabuburit bareng dan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tepatnya sekarang saya berada di Jalan Urip Sumoharjo di depan Gereja Katedral Kristus Raja. Di sini adalah lokasi favorit masyarakat Kota Kupak saat ngabuburit di bulan Ramadan. Yuk ikuti keseruannya. Kota Kupang dikenal dengan kota kasih yang tidak terlepas dari sikap ramah masyarakat multietnis yang memiliki solidaritas tinggi antar sesama. Salah satu ikon menarik di bulan Ramadan yaitu UMKM Takjil yang berjualan depan gereja Katedral Kristus Raja. Lokasi yang strategis antara halte, perkantoran, dan tempat ibadah ini selalu ramai di saat bulan Ramadan. Di tempat ini, setiap perjumpaan memiliki arti keberagaman. Baik masyarakat yang selesai menyelesaikan ibadah dan masyarakat yang ingin berburu takjil. Di tempat ini, bukan hanya masyarakat muslim saja yang berburu takjil, tetapi masyarakat non-muslim juga semangat ngabuburit. Halo Tribuners, sekarang saya sedang bersama dengan pengunjung takjil di Jalan Urip Sumoharjo. Nah, di sini saya ada dengan kakak siapa? Aisyah. Kakak Aisyah. Dian. Kakak Dian. Oke, kakak Aisyah dan kakak Dian kira-kira tadi datang jam berapa kakak? Dari jam 4 lewat. Dari jam 4 lewat. Sama ya berarti. Ini saya lihat menunya agak berbeda ya. Kira-kira menu favoritnya kakak Aisyah sendiri di takjil di tempat ini apa? Itu ada salome kentang. Salome kentang. Sama es pisang hijau. Risol mayo. Sama ini ada bakso cuanki. Nah, kalau menu favoritnya kakak Aisyah apa? Salome kentang sama es pisang hijau. Nah, kalau kakak Dian? Kalau saya bubur sumsum. Oke, kira-kira kan banyak nih lapak-lapak penjual takjil ya selain di sini. Kenapa memilihnya di jalan ini? Karena di sini mudah dijangkau dan ramai pengunjung. Nah, sama kak? Sama. Oh, sama. Oh iya. Ini kira-kira belanjanya Kak Dian berapa banyak ya? Habis berapa kira-kira hari ini? Ya. Di bawah 100. Di bawah 100, 50, 60? 70 ribu, oke. Makan berdua kak. Oh berdua, iya. Oke Tribuners, jadi kakak Aisyah dan kakak Dian ini suka berkunjung di Jalan Urip Sumoharjo, beli takjil, ngabuburit di sini karena di sini tempat yang mudah dijangkau oleh mereka. Oke, mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman yang menjalani ibadah puasa dan yang menikmati takjil, kan bukan hanya kita yang ini ya, seperti kakak Dian. Kakak Aisyah dulu deh. Untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, mungkin lebih semangat dan juga konsisten untuk puasanya, jangan bolong-bolong. Oke. Kalau dari kakak Dian? Kalau saya semangat sih sampai habis. Semangat sampai habis. Kakak Dian kayaknya lebih semangat dari ini ya yang berpuasa ya. Oke. Setiap sore, banyak petugas kepolisian yang mengamankan lalu lintas agar tetap lancar di lokasi tersebut. Selain itu,
Kendaraan pengunjung juga diarahkan ke tempat parkir yang disediakan. Selain jualan lapak-lapak takjil, terdapat juga UMKM lainnya yang selalu meramaikan tempat tersebut. Berbagai macam jenis makanan dijual, salah satu menu favorit berbuka tentunya es buah. Membuat rasa haus harian jadi lebih segar dengan minuman dingin, segar dan manis. Halo Tribuners, sekarang saya sedang berada bersama dengan salah satu pedagang UMKM. Di sini saya bersama dengan Kakak Muhammad Iqbal. Nah, Kakak Muhammad Iqbal ini adalah salah satu pedagang UMKM yang setiap tahunnya berdagang ya Kak di bulan Ramadan. Oke, kita tanya-tanya kira-kira apa saja yang Kakak Iqbal ini jual. Oke, Kakak Iqbal, permisi, kita boleh tahu menu apa hari ini yang disiapkan? Ada cendol dawet, Ada cendol dawet, hitam, bubur sumsum, kacang hijau, sama pisang hijau juga. Kalau kuenya sudah habis jam begini. Nah, ini dari harga berapa ini Kakak? Ini ada yang semuanya harganya 10.000. Kalau kue itu 35.000, tapi itu sudah habis. Oh iya, ini dari jam berapa Kak Iqbal? Kalau kita buka dari jam 1:30. Buka dari jam 1:30. Iya. Dengan berapa kisaran itu, berapa ratus ribu ya yang dibuat? Kalau untuk buat sekitar 500-an lah per hari. 500-an per Iya. harinya. Setiap menu itu 500-an atau semua digabungkan? Kadang-kadang kalau digabungkan itu biasanya 700 sama kue. 700 kalau sama kue. Oke Tribuners, jadi Kakak Iqbal ini menjual seperti bubur sumsum dan masih banyak minuman lain, dan juga dia jual kue. Tetapi kue ini selalu habis di waktu siang hari. Dan harganya cukup mudah dijangkau oleh masyarakat kita, hanya dengan 10.000 saja. 35.000. 35.000. Jadi Tribuners bisa mendapatkan harga terjangkau itu di Lapak Aisyah. Alisa. Iya. Oke. Kira-kira ini akan habis targetnya akan habis di jam berapa ini? Iya, sebelum Biasanya. berbuka itu sudah habis. Sebelum berbuka itu Iya, sudah habis. setiap harinya. Yang paling jadi menu favorit masyarakat Kota Kupang ini apa? Ya ini cendol dawet. Cendol dawet jadi menu favorit ya? Iya. Ini yang favorit. Biasanya habis duluan ini. Ini biasanya Iya. habis duluan. Cendol dawet. Kalau orang biasa dikenal dengan cendol dawet di Sugarti. Oke. Iya. Oke Tribuners, di sini apa ya? Ini untuk cendol dawetnya? Iya, ini cendol dawetnya. Oke, kalau ini? Kalau ini gula merahnya ini. Oh, ini gula Kalau ini merahnya. santannya. Oh, ini santannya. Iya. Jadi ini disajikannya langsung di depan para pembeli ya, Iya. tidak dibawakan dari rumah. Iya. Jadi kita sudah bisa pastikan keamanan kebersihannya. Oke Tribuners, mungkin itu saja dari saya dan dari Kak Iqbal. Ada sedikit satu patah dua kata di bulan Ramadan ini. Ya, semoga penjual yang semua takjil itu mendapat rezeki yang baik. Oke, semoga semua pedagang UMKM di Jalan Urip Sumoharjo di bulan Ramadan ini mendapat rezeki yang baik dan dagangannya laris. Amin. Kota Kupang adalah contoh nyata bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Membangun ikatan yang kokoh antar warganya serta menciptakan suasana damai di tengah perbedaan. Sekian ngabuburit saya hari ini. Semoga Tribuners bisa menikmati waktu berbuka puasa dengan cara yang menarik. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nuhyanan. Balik lagi bersama kami dalam program Ngabuburit Asyik yang akan menemani kalian semua selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tribuners, kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi favorit warga Kota Sorong untuk melakukan aktivitas ngabuburit guna menunggu datangnya waktu berbuka puasa, yaitu di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang juga dikenal sebagai Tembok Berlin. Tempat ini masuk di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan reklamasi Sorong Modern City atau Tembok Berlin makin tertata seiring dimulainya pembangunan berbagai fasilitas bisnis. Tempat ini berada di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tahapan pembangunan Sorong Modern City ditandai groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Senin 3 Februari 2025 lalu. Direktur Utama PT Modern Multigraha Cecep Dharma Kusuma mengatakan SMC atau Sorong Modern City akan menjadi kawasan komersial modern dan terpadu di atas lahan reklamasi seluas hampir 20 hektar. Kawasan ini akan mencakup ruko bisnis, pusat kuliner, perkantoran, mall, hotel bintang 3, bintang 4, apartemen, hingga fasilitas rekreasi. Selain itu, setiap area komersial dilengkapi fasilitas parkir, keamanan, kamera CCTV, serta taman tepi laut yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi dan hiburan bagi pengunjung. Fasilitas rekreasi berupa taman tepi laut saat ini masih dalam proses pengerjaan. Meski begitu, pengunjung selalu ramai datang setiap sore. Nah, Tribuners, pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kenapa sampai warga Sorong banyak melakukan ngabuburit di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang dikenal dengan Tembok Berlin Kota Sorong ini? Karena di sini warga Sorong bisa dimanjakan langsung dengan keindahan panorama laut. Selain itu, Tribuners, di sini juga warga Sorong bisa menikmati keindahan senja di sore hari ketika cuacanya bagus, Tribuners. Pada momen Ramadan 1446 Hijriah, tempat ini menjadi satu dari sejumlah pilihan ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Pengunjung bisa menikmati deburan ombak serta pemandangan laut yang indah, menyaksikan kapal-kapal nelayan yang hilir mudik hingga kapal besar yang sandar di area pantai reklamasi Sorong Modern City. Paling seru, lokasi ini merupakan spot sunset terbaik tatkala cuaca cerah, sehingga pengunjung menantikan momen foto di kawasan SMC ini.
Tak hanya rekreasi, tempat ini juga menjadi alternatif berolahraga, mulai dari jogging, jalan santai, hingga tempat anak-anak berlatih dasar-dasar sepak bola. Menurut saya ini tempat yang paling favorit sih bagi saya dari pantai-pantai yang lain, karena di sini ramai, bersih juga, tempatnya enak. Yang paling bagus saya ini suka di sini tuh suasananya. Pertama, tempatnya bersih sih. Terus nyaman kalau dipakai ngabuburit, terutama mungkin anak-anak muda. Alasan kita memilih tempat ini sebagai tempat lari itu karena tempat ini tuh luas dan baru. Kita sebagai pelari juga kan merasa enak lari di sini. Karena lari di sini tuh luas dan bisa melihat sunset. Jadi menurut kita itu adalah sebuah kebahagiaan simple bagi kehidupan kita. Dan bisa juga menjadi tempat spot foto setelah selesai capek berolahraga. Tempat ini jadi saya mungkin baru 1 kali lari di sini, tapi rasanya tempatnya boleh lah cukup buat olahraga. Ya, dari saya mungkin yang puasa bisa semangat lah untuk menjalani puasa selama 1 bulan. Nah, Tribuners, kawasan Sorong City Modern ini menjadi salah satu pilihan karena selain panorama keindahan laut dan senja yang bisa memukau warga, di sini juga selama bulan Ramadan warga Sorong juga disajikan dengan berbagai macam aneka ragam takjil, mulai dari es kelapa muda, goreng-gorengan, hingga makanan-makanan khas lokal daerah Papua. Tribuners, di kawasan Sorong City Modern ini juga masih dalam tahap proses pembangunan, yang mana pada prosesi pembangunannya prosesi groundbreakingnya telah dilakukan pada bulan Februari lalu dan saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Selain itu, Tribuners, di kawasan ini juga para warga Sorong juga bisa melakukan aktivitas olahraga mulai dari lari sore, jalan santai, hingga olahraga sepak bola dasar. Nah, Tribuners, itulah ngabuburit kita pada sore hari ini di kawasan Sorong City Modern atau Tembok Berlin Kota Sorong. Semoga ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan selalu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Taufik Nuhyanan pamit undur diri. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada sore hari ini jumpa lagi kami menyapa Anda tentunya dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Nah Tribuners memasuki hari ke-21 bulan suci Ramadan pada hari ini. Tentunya kita akan kembali mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Ushul Huddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, insya Allah Pak Ustadz kita semakin sehat memasuki 10 malam terakhir ya Pak Ustadz. Insya Allah senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa dan juga tentunya serangkaian ibadah kita dalam bulan yang penuh berkah ini. Amin. Nah Pak Ustadz mungkin membahas topik kita pada hari ini memasuki malam hari ke-21, berarti malam ini adalah malam ke-21, itu sudah orang-orang akan berburu 10 malam ganjil terakhir, yang dimana orang-orang akan berburu, tentunya tema diskusi kita hari ini adalah malam atau Lailatul Qadar, yang mana mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ustadz sendiri. Silakan Pak Ustadz. Ya, makasih Mbak Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah al baqi ba'da fana'i khalqi. Salatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Para pemirsa Tribuners yang insya Allah dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa waktu kita sudah berada pada malam ke-21. Ya, topik diskusi kita pada kesempatan ini tentang malam Lailatul Qadri. Malam Lailatul Qadri itu perbincangan yang menarik. Karena inilah yang diburu oleh banyak orang. Supaya bisa mendapatkan namanya malam Lailatul Qadri. Kita paham bersama bahwa di dalam Al-Quran ada satu surah yang membahas tentang malam Lailatul Qadri. Ya, saya bacakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajar. Ada yang menarik dari surah ini, yaitu ada kata Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadri itu lebih mulia daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita jumlahkan ternyata lebih kurang 83 tahun. Lebih sedikit. Berarti orang yang beribadah pada waktu itu, kalau turun Lailatul Qadri maka ibadahnya sama kualitas ibadahnya 83 tahun. Itulah sebabnya perbedaan antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu memang panjang umurnya. Sampai 100 tahun bahkan lebih. Tetapi umurnya umat Nabi Muhammad baina sab'in wa sittin, antara 60 dan 70. Tetapi ingat, di balik itu ada kualitas. Walaupun 60 umur kita, 70 umur kita, tetapi karena mungkin setiap tahun kita mendapatkan malam Lailatul Qadri, maka sisi kualitas bisa melampaui kualitas umat-umat terdahulu. Oleh karena itu saya mengajak kita semuanya bulan suci Ramadan ini, mari kita jaga namanya malam Lailatul Qadri. Adapun turunnya itu, Mbak Susan, malam Lailatul Qadri itu ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadri itu dari awal Ramadan sampai terakhir harus kita tunggu. Ada punya pandangan itu hanya malam-malam ganjil saja. Ada yang mengatakan itu 10 terakhir dari Ramadan. Tetapi pengalamannya Nabi adalah lebih banyak mendapatkan malam Lailatul Qadri itu adalah 10 terakhir Ramadan dan lebih banyak 27 Ramadan. Kenapa ada pandangan seperti itu? Karena ternyata ada analisisnya bahwa surah Al-Qadar itu adalah ada 30 kata. Ini menarik ini. Jarang disampaikan para mubalik. Dan ada kata hiya. Dia itu. Hiya itu menunjukkan kepada malam Lailatul Qadri. Dan bertepatan kata hiya itu di kata yang ke-27. Sehingga ulama berkata, terutama ulama-ulama tafsir Isyari itu, ya, dia mengatakan bahwa lebih banyak mendapatkan malam Lailatul Qadri pada malam ganjil, terutama malam ke-27 Ramadan. Tetapi saya secara pribadi Mbak Susan, di samping semangat itu, saya dari awal sampai akhir saya selalu menjaganya. Makanya saya pulang dari ceramah di masjid yang satu itu, ya, ambil 8 rakaat, saya pindah di tempat yang lain ambil 20 rakaat dan 1 juz 1 malam. Ya, di rumahnya Pak Ketua NU Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Kiai Haji Hamzah Harun. Itu setiap malam di situ imamnya adalah Pak Kiai Syam Amir. Luar biasa. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini memang bulan untuk ibadah. Dan Lailatul Qadar itu hanya turun pada bulan Ramadan, tidak ada bulan yang lain. Makanya saya menghimbau ibu-ibu, kalau mau belanja, nanti setelah sholat tarawih. Ya, di siang hari belanja. Jangan karena sibuk mau bikin kue, ya, cari baju baru, tinggalkan sholatnya. Jangan sampai turun malam Lailatul Qadar ini, lantas kita tidak hadir, kita termasuk orang yang rugi. Sebagai kesimpulan, ceramah saya pada kesempatan ini, mari kita menjaga malam Lailatul Qadri mulai dari awal sampai akhir Ramadan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Baik, sama-sama Pak Ustadz. Dan insya Allah dengan demikian
bukan hanya mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar di satu malam tertentu sendiri Pak Ustadz, tapi juga ibadah kita insya Allah akan berkualitas juga sepanjang bulan suci Ramadan ini, dan tentunya itu sama insya Allah mendapatkan berkah yang berlimpah juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak tentunya Pak Ustadz yang sudah menyampaikan ilmunya pada hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak juga Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan episode 21 pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wabarakatuh Tribuners, bersama dengan saya Tari Rahmaniar Ismail. Sore ini saya akan ngabuburit bareng dan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tepatnya sekarang saya berada di Jalan Urip Sumoharjo di depan Gereja Katedral Kristus Raja. Di sini adalah lokasi favorit masyarakat Kota Kupak saat ngabuburit di bulan Ramadan. Yuk ikuti keseruannya. Kota Kupang dikenal dengan kota kasih yang tidak terlepas dari sikap ramah masyarakat multietnis yang memiliki solidaritas tinggi antar sesama. Salah satu ikon menarik di bulan Ramadan yaitu UMKM Takjil yang berjualan depan gereja Katedral Kristus Raja. Lokasi yang strategis antara halte, perkantoran, dan tempat ibadah ini selalu ramai di saat bulan Ramadan. Di tempat ini, setiap perjumpaan memiliki arti keberagaman. Baik masyarakat yang selesai menyelesaikan ibadah dan masyarakat yang ingin berburu takjil. Di tempat ini, bukan hanya masyarakat muslim saja yang berburu takjil, tetapi masyarakat non-muslim juga semangat ngabuburit. Halo Tribuners, sekarang saya sedang bersama dengan pengunjung takjil di Jalan Urip Sumoharjo. Nah, di sini saya ada dengan kakak siapa? Aisyah. Kakak Aisyah? Dian. Kakak Dian. Oke, kakak Aisyah dan kakak Dian kira-kira tadi datang jam berapa kakak? Dari jam 4 lewat. Dari jam 4 lewat. Sama ya berarti. Ini saya lihat menunya agak berbeda ya. Kira-kira menu favoritnya kakak Aisyah sendiri di takjil di tempat ini apa? Itu ada salome kentang. Salome kentang. Sama es pisang hijau. Risol mayo. Sama ini ada bakso cuangki. Nah, kalau menu favoritnya kakak Aisyah apa? Salome kentang sama es pisang hijau. Nah, kalau kakak Dian? Kalau saya bubur sumsum. Oke, kira-kira kan banyak nih lapak-lapak penjual takjil ya selain di sini. Kenapa memilihnya di jalan ini? Karena di sini mudah dijangkau dan ramai pengunjung. Nah, sama kak? Sama. Oh, sama. Oh iya. Ini kira-kira belanjanya Kak Dian berapa banyak ya? Habis berapa kira-kira hari ini? Ya. Di bawah 100. Di bawah 100, 50, 60? 70 ribu, oke. Makan berdua kak. Oh berdua, iya. Oke Tribuners, jadi kakak Aisyah dan kakak Dian ini suka berkunjung di Jalan Urip Sumoharjo, beli takjil, ngabuburit di sini karena di sini tempat yang mudah dijangkau oleh mereka. Oke, mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman yang menjalani ibadah puasa dan yang menikmati takjil, kan bukan hanya kita yang ini ya, seperti kakak Dian. Kak Aisyah dulu deh. Untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, mungkin lebih semangat dan juga konsisten untuk puasanya, jangan bolong-bolong. Oke. Kalau dari kakak Dian? Kalau saya semangat sih sampai habis. Semangat sampai habis. Kakak Dian kayaknya lebih semangat dari ini ya yang berpuasa ya. Oke. Setiap sore, banyak petugas kepolisian yang mengamankan lalu lintas agar tetap lancar di lokasi tersebut. Selain itu,
Kendaraan pengunjung juga diarahkan ke tempat parkir yang disediakan. Selain jualan lapak-lapak takjil, terdapat juga UMKM lainnya yang selalu meramaikan tempat tersebut. Berbagai macam jenis makanan dijual, salah satu menu favorit berbuka tentunya es buah. Membuat rasa haus seharian jadi lebih segar dengan minuman dingin, segar dan manis. Halo Tribuners, sekarang saya sedang berada bersama dengan salah satu pedagang UMKM. Di sini saya bersama dengan Kakak Muhammad Iqbal. Nah, Kakak Muhammad Iqbal ini adalah salah satu pedagang UMKM yang setiap tahunnya berdagang ya Kak di bulan Ramadan. Oke, kita tanya-tanya kira-kira apa saja yang Kakak Iqbal ini jual. Oke, Kakak Iqbal, permisi, kita boleh tahu menu apa hari ini yang disiapkan? Ada cendol dawet, Ada cendol dawet, hitam, bubur sumsum, kacang hijau, sama pisang hijau juga. Kalau kuenya sudah habis jam begini. Nah, ini dari harga berapa ini Kakak? Ini ada yang semuanya harganya 10.000. Kalau kue itu 35.000, tapi itu sudah habis. Oh iya, ini dari jam berapa Kak Iqbal? Kalau kita buka dari jam 1:30. Buka dari jam 1:30. Iya. Dengan berapa kisaran itu, berapa ratus ribu ya yang dibuat? Kalau untuk buat sekitar 500-an lah per hari. 500-an per Iya. harinya. Setiap menu itu 500-an atau semua digabungkan? Kadang-kadang kalau digabungkan itu biasanya 700 sama kue. 700 kalau sama kue. Oke Tribuners, jadi Kakak Iqbal ini menjual seperti bubur sumsum dan masih banyak minuman lain, dan juga dia jual kue. Tetapi kue ini selalu habis di waktu siang hari. Dan harganya cukup mudah dijangkau oleh masyarakat kita, hanya dengan 10.000 saja. 5.000. 3.5.000. 3.5.000. Jadi Tribuners bisa mendapatkan harga terjangkau itu di lapak Aisyah. Alisa. Iya. Oke. Kira-kira ini akan habis targetnya akan habis di jam berapa ini? Iya, sebelum Biasanya. berbuka itu sudah habis. Sebelum berbuka itu Iya, sudah habis. setiap harinya. Yang paling jadi menu favorit masyarakat Kota Kupang ini apa? Ya ini cendol dawet. Cendol dawet jadi menu favorit ya? Iya. Ini yang favorit. Biasanya habis duluan ini. Ini biasanya Iya. habis duluan. Cendol dawet. Kalau orang biasa dikenal dengan cendol dawet di Sukarti. Oke. Iya. Oke Tribuners, di sini apa ya? Ini untuk cendol dawetnya? Iya, ini cendol dawetnya. Oke, kalau ini? Kalau ini gula merahnya ini. Oh, ini gula Kalau ini merahnya. santannya. Oh, ini santannya. Iya. Jadi ini disajikannya langsung di depan para pembeli ya, Iya. tidak dibawakan dari rumah. Iya. Jadi kita sudah bisa pastikan keamanan kebersihannya. Oke Tribuners, mungkin itu saja dari saya dan dari Kak Iqbal. Ada sedikit satu patah dua kata di bulan Ramadan ini. Ya, semoga penjual yang semua takjil itu mendapat rezeki yang baik. Oke, semoga semua pedagang UMKM di Jalan Urip Sumoharjo di bulan Ramadan ini mendapat rezeki yang baik dan dagangannya laris. Amin. Kota Kupang adalah contoh nyata bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Membangun ikatan yang kokoh antar warganya serta menciptakan suasana damai di tengah perbedaan. Sekian ngabuburit saya hari ini. Semoga Tribuners bisa menikmati waktu berbuka puasa dengan cara yang menarik. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nuhyanan. Balik lagi bersama kami dalam program Ngabuburit Asyik yang akan menemani kalian semua selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tribuners, kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi favorit warga Kota Sorong untuk melakukan aktivitas ngabuburit guna menunggu datangnya waktu berbuka puasa, yaitu di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang juga dikenal sebagai Tembok Berlin. Tempat ini masuk di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Kawasan reklamasi Sorong Modern City atau Tembok Berlin makin tertata seiring dimulainya pembangunan berbagai fasilitas bisnis. Tempat ini berada di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Tahapan pembangunan Sorong Modern City ditandai groundbreaking atau peletakan batu pertama pada Senin 3 Februari 2025 lalu. Direktur Utama PT Modern Multigraha Cecep Dharma Kusuma mengatakan SMC atau Sorong Modern City akan menjadi kawasan komersial modern dan terpadu di atas lahan reklamasi seluas hampir 20 hektar. Kawasan ini akan mencakup ruko bisnis, pusat kuliner, perkantoran, mall, hotel bintang 3, bintang 4, apartemen, hingga fasilitas rekreasi. Selain itu, setiap area komersial dilengkapi fasilitas parkir, keamanan, kamera CCTV, serta taman tepi laut yang dapat digunakan sebagai tempat interaksi dan hiburan bagi pengunjung. Fasilitas rekreasi berupa taman tepi laut saat ini masih dalam proses pengerjaan. Meski begitu, pengunjung selalu ramai datang setiap sore. Nah, Tribuners, pada bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, kenapa sampai warga Sorong banyak melakukan ngabuburit di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang dikenal dengan Tembok Berlin Kota Sorong ini? Karena di sini warga Sorong bisa dimanjakan langsung dengan keindahan panorama laut. Selain itu, Tribuners, di sini juga warga Sorong bisa menikmati keindahan senja di sore hari ketika cuacanya bagus, Tribuners. Pada momen Ramadan 1446 Hijriah, tempat ini menjadi satu dari sejumlah pilihan ngabuburit menunggu waktu berbuka puasa. Pengunjung bisa menikmati deburan ombak serta pemandangan laut yang indah, menyaksikan kapal-kapal nelayan yang hilir mudik hingga kapal besar yang sandar di area pantai reklamasi Sorong Modern City. Paling seru, lokasi ini merupakan spot sunset terbaik tatkala cuaca cerah, sehingga pengunjung menantikan momen foto di kawasan SMC ini.
Tak hanya rekreasi, tempat ini juga menjadi alternatif berolahraga, mulai dari jogging, jalan santai, hingga tempat anak-anak berlatih dasar-dasar sepak bola. Menurut saya ini tempat yang paling favorit sih bagi saya dari pantai-pantai yang lain, karena di sini ramai, bersih juga, tempatnya enak. Yang paling bagus saya ini suka di sini tuh suasananya. Pertama, tempatnya bersih sih. Terus nyaman kalau dipakai ngabuburit, terutama mungkin anak-anak muda. Alasan kita memilih tempat ini sebagai tempat lari itu karena tempat ini tuh luas dan baru. Kita sebagai pelari juga kan merasa enak lari di sini. Karena lari di sini tuh luas dan bisa melihat sunset. Jadi menurut kita itu adalah sebuah kebahagiaan simpel bagi kehidupan kita. Dan bisa juga menjadi tempat spot foto setelah selesai capek berolahraga. Tempat ini jadi saya mungkin baru 1 kali lari di sini, tapi rasanya tempatnya boleh lah cukup buat olahraga. Ya, dari saya mungkin yang puasa bisa semangat lah untuk menjalani puasa selama 1 bulan. Nah, Tribuners, kawasan Sorong City Modern ini menjadi salah satu pilihan karena selain panorama keindahan laut dan senja yang bisa memukau warga, di sini juga selama bulan Ramadan warga Sorong juga disajikan dengan berbagai macam aneka ragam takjil, mulai dari es kelapa muda, goreng-gorengan, hingga makanan-makanan khas lokal daerah Papua. Tribuners, di kawasan Sorong City Modern ini juga masih dalam tahap proses pembangunan, yang mana pada prosesi pembangunannya prosesi groundbreakingnya telah dilakukan pada bulan Februari lalu, dan saat ini masih dalam tahap proses pembangunan. Selain itu, Tribuners, di kawasan ini juga para warga Sorong juga bisa melakukan aktivitas olahraga mulai dari lari sore, jalan santai, hingga olahraga sepak bola dasar. Nah, Tribuners, itulah ngabuburit kita pada sore hari ini di kawasan Sorong City Modern atau Tembok Berlin Kota Sorong. Semoga ibadah puasa kita selama bulan suci Ramadan selalu dimudahkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Taufik Nuhyanan pamit undur diri. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan
Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh Tribuners. Bersama dengan saya Tari Rahmaniar Ismail. Sore ini saya akan ngabuburit bareng dan sambil menunggu waktu berbuka puasa. Tepatnya sekarang saya berada di Jalan Urip Sumoharjo di depan Gereja Katedral Kristus Raja. Di sini adalah lokasi favorit masyarakat Kota Kupak saat ngabuburit di bulan Ramadan. Yuk ikuti keseruannya. Kota Kupang dikenal dengan kota kasih yang tidak terlepas dari sikap ramah masyarakat multietnis yang memiliki solidaritas tinggi antar sesama. Salah satu ikon menarik di bulan Ramadan yaitu UMKM Takjil yang berjualan depan Gereja Katedral Kristus Raja. Lokasi yang strategis antara halte, perkantoran, dan tempat ibadah ini selalu ramai di saat bulan Ramadan. Di tempat ini, setiap perjumpaan memiliki arti keberagaman. Baik masyarakat yang selesai menyelesaikan ibadah dan masyarakat yang ingin berburu takjil. Di tempat ini, bukan hanya masyarakat Muslim saja yang berburu takjil, tetapi masyarakat non-Muslim juga semangat ngabuburit. Halo Tribuners, sekarang saya sedang bersama dengan pengunjung takjil di Jalan Urip Sumoharjo. Nah, di sini saya ada dengan kakak siapa? Aisyah. Kakak Aisyah. Dian. Kakak Dian. Oke, kakak Aisyah dan kakak Dian kira-kira tadi datang jam berapa kakak? Dari jam 4 lewat. Dari jam 4 lewat. Sama ya berarti. Ini saya lihat menunya agak berbeda ya. Kira-kira menu favoritnya kakak Aisyah sendiri di takjil di tempat ini apa? Itu ada salome kentang. Salome kentang. Sama es pisang hijau. Risol mayo. Sama ini ada bakso cuanki. Nah, kalau menu favoritnya kakak Aisyah apa? Salome kentang sama es pisang hijau. Nah, kalau kakak Dian? Kalau saya bubur sumsum. Oke, kira-kira kan banyak nih lapak-lapak penjual takjil ya selain di sini. Kenapa memilihnya di jalan ini? Karena di sini mudah dijangkau dan ramai pengunjung. Nah, sama kak? Sama. Oh, sama. Oh iya. Ini kira-kira belanjanya Kak Dian berapa banyak ya? Habis berapa kira-kira hari ini? Ya. Di bawah 100. Di bawah 100, 50, 60? 70 ribu, oke. Kan berdua kak. Oh berdua, iya. Oke Tribuners, jadi kakak Aisyah dan kakak Dian ini suka berkunjung di Jalan Urip Sumoharjo, beli takjil, ngabuburit di sini karena di sini tempat yang mudah dijangkau oleh mereka. Oke, mungkin ada pesan dan kesan buat teman-teman yang menjalani ibadah puasa dan yang menikmati takjil, kan bukan hanya kita yang ini ya, seperti kakak Dian. Kak Aisyah dulu deh. Untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, mungkin lebih semangat dan juga konsisten. Untuk puasanya jangan bolong-bolong. Oke. Kalau dari kakak Dian? Kalau saya semangat sih sampai habis. Semangat sampai habis. Kakak Dian kayaknya lebih semangat dari ini ya yang berpuasa ya. Oke. Setiap sore, banyak petugas kepolisian yang mengamankan lalu lintas agar tetap lancar di lokasi tersebut. Selain itu, kendaraan pengunjung juga diarahkan ke tempat parkir yang disediakan. Selain jualan lapak-lapak takjil, terdapat juga UMKM lainnya yang selalu meramaikan tempat tersebut. Berbagai macam jenis makanan dijual, salah satu menu favorit berbuka tentunya es buah. Membuat rasa haus harian jadi lebih segar dengan minuman dingin, segar dan manis. Halo Tribuners, sekarang saya sedang berada bersama dengan salah satu pedagang UMKM. Di sini saya bersama dengan Kakak Muhammad Iqbal. Nah, Kakak Muhammad Iqbal ini adalah salah satu pedagang UMKM yang setiap tahunnya berdagang ya Kak di bulan Ramadan. Oke, kita tanya-tanya kira-kira apa saja yang Kakak Iqbal ini jual. Oke, Kakak Iqbal, permisi, kita boleh tahu menu apa hari ini yang disiapkan? Ada cendol dawet, Ada cendol dawet, hitam, bubur sumsum, kacang hijau, sama pisang hijau juga. Kalau kuenya sudah habis jam begini. Nah, ini dari harga berapa ini Kakak? Ini ada yang semuanya harganya 10.000. Kalau kue itu 35.000, tapi itu sudah habis. Oh iya, ini dari jam berapa Kak Iqbal? Kalau kita buka dari jam 1:30.
Buka dari jam setengah Iya. 2. Dengan berapa kisaran itu, berapa ratus ribu ya yang dibuat? Kalau untuk buat sekitar 500-an lah per hari. 500-an per Iya. harinya. Setiap menu itu 500-an atau semua digabungkan? Kadang-kadang kalau digabungkan tuh biasanya 700 sama kue. 700 kalau sama Iya. kue. Oke Tribuners, jadi Kakak Iqbal ini menjual seperti bubur sumsum dan masih banyak minuman lain, dan juga dia jual kue. Tetapi kue ini selalu habis di waktu siang hari. Dan harganya cukup mudah dijangkau oleh masyarakat kita, hanya dengan 10.000 saja. 5.000. 3 dan 5.000. 5.000. Jadi Tribuners bisa mendapatkan harga terjangkau itu di Lapak Aisyah. Alisa. Iya. Oke. Kira-kira ini akan habis targetnya akan habis di jam berapa ini? Iya, sebelum Biasanya. berbuka itu sudah habis. Sebelum berbuka itu Iya, sudah habis. setiap harinya. Yang paling jadi menu favorit masyarakat Kota Kupang ini apa? Ya ini cendol dawet. Cendol dawet jadi menu favorit ya? Iya. Ini yang favorit. Biasanya habis duluan ini. Ini biasanya Iya. habis duluan. Cendol dawet. Kalau orang biasa dikenal dengan cendol dawet Bibi Sugarti. Oke. Iya. Oke Tribuners, di sini apa ya? Ini untuk cendol dawetnya? Iya, ini cendol dawetnya. Oke, kalau ini? Kalau ini gula merahnya ini. Oh, ini gula Kalau ini merahnya. santannya. Oh, ini santannya. Iya. Jadi ini disajikannya langsung di depan para pembeli ya, Iya. tidak dibawakan dari rumah. Iya. Jadi kita sudah bisa pastikan keamanan kebersihannya. Oke Tribuners, mungkin itu saja dari saya dan dari Kak Iqbal. Ada sedikit satu patah dua kata di bulan Ramadan ini. Ya, semoga penjual yang semua takjil itu mendapat rezeki yang baik. Oke, semoga semua pedagang UMKM di Jalan Urip Sumoharjo di bulan Ramadan ini mendapat rezeki yang baik dan dagangannya laris. Amin. Kota Kupang adalah contoh nyata bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakatnya. Membangun ikatan yang kokoh antar warganya serta menciptakan suasana damai di tengah perbedaan. Sekian ngabuburit saya hari ini. Semoga Tribuners bisa menikmati waktu berbuka puasa dengan cara yang menarik. Terima kasih sudah menyaksikan vlog saya hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Nuhyanan. Balik lagi bersama kami dalam program Ngabuburit Asyik yang akan menemani kalian semua selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tribuners, kali ini saya sedang berada di salah satu lokasi favorit warga Kota Sorong untuk melakukan aktivitas ngabuburit guna menunggu datangnya waktu berbuka puasa, yaitu di kawasan reklamasi Sorong Modern City atau yang juga dikenal sebagai Tembok Berlin. Tempat ini masuk di wilayah administratif Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.